Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Ustaz Ma'sum Badrul Zaman hafizahullah, yang pada malam hari ini bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat insyaallah. Alhamdulillah ya. Rekan-rekan semua, ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana kabar antum sekalian? Kaif halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah kembali mudahkan kita semua untuk bisa bertemu di room ini dalam rangka untuk mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Allah mudahkan kita dalam belajar memahami bahasa Arab. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Ya, mari kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, dan kepada Ustadzuna falyatafaddal mashkura. Oke, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran ini ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudian keteguhan, kesabaran untuk selalu berjalan di atas jalan ilmu ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga dan sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan, insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba menggabungkan metode belajar kita ya dengan kitab lain ya, yang temanya insya Allah akan kita perbanyak latihan, dan latihan ini akan kita mulai dari pelajaran pertama yang telah kita pelajari, agar apa-apa yang telah kita pelajari tidak hilang begitu saja. Jadi ini sebagai murojaah ya, mengulang kembali apa-apa yang telah kita pelajari. Ada atau banyak guru-guru kami ataupun ulama menyebutkan bahwa ini contohnya dalam hafalan Quran ya, menambah hafalan Quran itu sulit, tetapi memurojaahnya itu lebih sulit. Karena kenapa? Kita tuh pelupa, pemalas, sehingga kadangkala kita hanya semangat untuk menambah ayat, menambah ilmu kita ya, tetapi sangat malas sekali untuk memurojaah ya, termasuk saya pribadi gitu ya. Dan alhamdulillah Allah berikan tugas untuk memberikan kajian bahasa Arab ini sebagai murojaah gitu ya. Karena itu jangan bosan-bosan untuk memurojaah, karena disitulah letak kepahaman kita. Kita mungkin akan paham
ya, tentang pemikiran yang kita sampaikan, atau saat mudarris menyampaikan materi, tetapi mungkin keluar dari kelas atau keluar dari grup ini kadangkala kita lupa lagi. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengulang kembali apa-apa yang telah kita pelajari. Ya. Oke, kita langsung buka bukunya. Nah, ini buku Durus Lughah Al-Arabiyah, ya. Dan ini pun sebenarnya kitab yang sangat bagus, ya. Sangat sederhana penyampaiannya juga, dan di sini diperbanyak sekali contoh-contoh agar ya agak buram ya. Sebentar. Ini karena jaringannya ya. Sebentar. Sebentar. Sekarang masih? Oke, ini aja, sharing aja. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Dan ini sangat sederhana lagi dan dari nol ya. Ini memuat bab atau pembahasan yang telah kita lewati. Oleh karena itu, saya berharap dengan dihadirkannya buku ini ya, dan ini sudah ada PDF-nya, nanti saya akan share di grup ya, bisa dibaca sendiri ya, sebagai bentuk latihan, kemudian diperbanyak menghafal mufradat ataupun kosakata yang baru di sini. Oke, kita akan langsung mulai ya. Di bab pertama ini tentu saja ini pelajaran yang telah kita sampaikan berupa apa? Hadza itu adalah kata tunjuk ya. Dan hadza itu kata tunjuk untuk jenis kata muzakkar salim ataupun laki-laki ya. Sedangkan kata tunjuk untuk perempuan itu adalah hadhihi ya. Dan di sini ada beberapa contoh. Kita memang dituntut untuk membacakannya agar paham. Hadza ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hadza ini bermakna ini. Ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada kata lain yang menerangkannya, seperti di sini hadza baitun. Nah, hadza ini menjadi berfungsi ya. Karena diterangkan oleh baitun. Hadza baitun. Nah, hadza ini kedudukannya adalah sebagai kalimat pembuka dan baitun adalah sebagai penerang. Dalam bahasa Arab disebut mubtada ya. Hadza ini mubtada. Sedangkan baitunnya itu adalah khabar, keterangan ya. Nah, karena itu kita akan membaca langsung ke latihannya ya. Dan di sini di halaman berikutnya ada sebuah judul ma hadza, ini pun sudah saya sampaikan. Ma ini adalah pertanyaan ya, pertanyaan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma hadza, apakah ini ya? Tentu ma ini ditunjukkan kepada benda mati biasanya ataupun benda-benda yang tidak berakal ya. Sedangkan man itu untuk sesuatu yang berakal, yaitu yang ditanya adalah manusia ataupun profesi dan yang lainnya. Kemudian ada tambahan di sini. Di sini ada huruf A. A ini sama maknanya dengan ma. Artinya apa? Cuman A ini bisa dipakai untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ini coretannya muncul nggak? Muncul Ustadz. Oke, baik ya. Barakallahu fiik. Jadi A dengan ma ini maknanya sama. Apakah? Tapi A ini lebih umum, bisa dipakai untuk yang berakal juga, ya, untuk menanyakan seorang manusia.
Berbeda dengan ma hanya untuk sesuatu yang tidak berakal saja, tetapi a ini lebih umum. Ya, oke. Kemudian kita akan baca saja ya, supaya semua mendapatkan latihan yang sama di sini. Langsung ke latihan tamrin ya. Tamrin ini adalah latihan. Oke, kita akan mulai membacanya. Ma hadza. Oke, kita tunjuk aja satu orang ya, agar lebih bermanfaat latihannya. Dari Bu Agita ya. Bu Agita silakan dibaca ya. Ma hadza. Hadza tadi apa ya? Qadir apa ya Ustazah tadi? Ini kan kunci ya. Iya, kunci itu adalah miftah. Miftamatun. Miftahun. Miftahun. Oh, miftahun. Miftahun. Oke. Jadi lanjutkan yang kedua. Ma hadza kitabun. Ya, oke. Nah, ini catatannya penting sekali ya. Jadi hadza ini adalah kalimat tunjuk dan sebagai permulaan, sedangkan miftah, hadza miftahun ya. Miftahnya sebagai khobar, keterangan. Dan keterangan ini harus dengan tanda domah. Tidak bisa hadza miftahan, hadza miftahin, tapi hadza miftahun. Oke, saya akan lanjut ke selanjutnya Bu Bambang ya. Bu Bambang silahkan dibaca. Ma hadza. Ya. Hadza pena ya itu Ustaz ya? Iya, pena. Hadza qalamun. Iya. Hadza qalamun ya. Ya, sudah benar. Silahkan. Nah, yang keduanya. Ma hadza. Ya. Buku itu ya Ustaz ya? Bukan, ini pintu terbuka. Pintu. Pintu apa ya Ustaz? Pintu itu babun. Ma hadza babun. Ya. Nah, ini adalah kalimat sederhana ya. Sebenarnya semua tahu ya bacanya, tapi kita nih tadi miftah tidak terjawab, babun tidak terjawab ya, karena memang perbendaharaan kalimat kita terlalu sedikit. Oleh karena itu nih kunci miftah ya diingat atau ditulis baiknya ya, walaupun dengan huruf Indonesia dulu ya supaya cepat. Hadza miftah, hadza babun ya. Oke, bagus. Silakan selanjutnya Bu Ella ya. Ya. Ma hadza kursiyun. Iya. Barakallahu fiik ya. Baitun ini adalah rumah ya. Diingat, insyaallah hafal semua. Kursi ya. Ternyata kursi itu bahasa Arab ya. Jadi bukan bahasa Indonesia yang ambil, atau bukan bahasa Indonesia asalnya, tapi kursi itu memang bahasa Arab seperti dalam ayat kursi ya. Ayat kursi itu memang sudah bahasa Arab yang diambil oleh bahasa Indonesia ya, yang dijadikan sebagai bahasa resmi dalam Indonesia. Oke. Kita akan lanjut barakallahu fikum ke latihan selanjutnya ya. Silahkan selanjutnya siapa? Setelah Bu Ella, Pak Fahmi Nur Fauzi ya. Pak Fahmi Nur Fauzi. Ahadza baitun. Nah, itu intonasi yang benar adalah seperti itu. Ahadza baitun. Ya. Ini pertanyaan ya, silakan dijawab. La, hadza masjidun. Ya, ahsanta. Nah, ini
kalimat sederhana yang kalau kita tidak praktekkan, ya kita tidak akan tahu maksud itu seberapa paham kita, seberapa bagus, seberapa baik cara pengucapan kalimat tersebut, ya. Walaupun ini adalah kalimat sederhana, tetapi kalau kurang praktek, ya, dan tidak tahu mufradat, ya, ataupun kosakata, maka ini tidak akan terlalu bermanfaat, gitu ya. Nah, tadi sudah benar ya, itunya apa intonasinya. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Oke, dilanjutkan. Nih. La hadza ahadza miftahun. 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 Ya. La hadza qalamun. Ya, barakallahu fiik, ya, betul. Dipertahankan ya intonasinya seperti itu. Kemudian diperhatikan lagi yang ada mad di sini harus dibaca mad, ya. Karena ada beberapa kata kalau memang madnya tidak dibaca maka artinya akan lain, gitu ya. Ahadza miftah atau ahadza miftahun, la hadza qalamun, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ahmad Siregar. Ya, baik Ustaz. Ya. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Ya, barakallahu fiik. Ditambah satu lagi. Hadza najmun. Ya. Naam, hadza najmun. Oke, ya, barakallahu fiik, ya. Jadi dari latihan-latihan yang tadi kita sudah mempraktekkan hadza untuk apa? Untuk kata benda, ya, yang bentuknya ada laki-laki muzakkar salim, ya, bukan muannas. Kemudian kalimat tanya a itu lebih umum, ya, daripada ma atau daripada man. Kalau ma untuk khusus untuk sesuatu yang tidak berakal, dan man khusus untuk sesuatu yang berakal, tetapi a, ya, ini boleh dipakai untuk dua-duanya. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan selanjutnya. Nah, ingat tadi poin yang penting, kitabun, masjidun itu dibaca marfu ataupun dengan dhammah, ya. Karena keterangan pada asalnya huruf hukumnya adalah marfu bersyakalkan dhammah baik tanwin ataupun bukan tanwin. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Bu Fitria, ya. Bu Fitria, silakan dibaca ini. Tamrin, ya, tamrin ketiga, latihan ketiga di sini perintahnya Iqra waktub, ya. Bacalah kemudian tulislah, ya. Nanti penting juga sebenarnya untuk menulis, ya, karena menulis itu akan menguatkan hafalan kita tentang kalimat-kalimat yang kita baca, ya. Oke, nanti kita akan share filenya, ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan latihannya di rumah. Oke, silakan Bu, siapa lagi? Nah, Ustaz. Oke, Bu Fitria dibaca, ya. Iqra, silakan. Ini. Iqra waktub. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza mun. Ini pen. Oke, baik, barakallahu fiik, ya. Sudah benar tadi terjemahannya maktab itu meja, ya. Atau secara umum bisa juga maktab ini kantor, tapi makna khususnya adalah maktab itu adalah meja, ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bu Widi, ya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Hada sarirun. Ya. Ma hada kursiyun. Oke, silakan diterjemahkan. Sarirun apa Ustaz artinya?
Sarir itu ranjang, tempat tidur ya. Ini tempat tidur. Hada sarirun. Ini tempat tidur. Ma hada. Apakah ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Oke, barakallahu fiik ya. Nah, dicatat ya, sarir tempat tidur ya. Sarir ini untuk semua ya. Sarirun itu adalah tempat tidur panjang ya. Oke. Kita lanjutkan ke Bu Zaki ya. Ahaza baitun? La, haza masjidun. Mahaza? Haza miftahun. Apakah ini rumah? Bukan, ini masjid. Apa ini? Ini adalah kunci. Oke, barakallahu fiik ya. Nah, bagus. Nih, lihat. Hari ini atau dalam pelajaran ini kita sudah mendapatkan pertama, sarir, ranjang ya. Ditulis walaupun dengan bahasa Indonesia dulu ya. Kemudian miftah tadi kunci ya. Miftah. Kemudian kursi juga adalah kata-kata benda yang baru yang sudah kita pelajari. Jadi diusahakan nih jika terulang lagi kita sudah tahu, tidak bertanya lagi. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya tadi saya sudah singgung juga man. Man ini kalimat tanya untuk sesuatu yang berakal. Di sini ada contohnya man hadza tabib ya. Artinya bisa yang ditanya adalah profesinya. Atau jawabannya adalah dengan profesi. Man hadza mudarris. Atau man hadza walad ya. Jadi tidak harus misalkan nama orangnya, tapi profesinya juga bisa dijadikan untuk jawaban, karena profesi ini tidak akan didapatkan kecuali dengan orang-orang yang berakal gitu ya. Makanya pertanyaannya dengan menggunakan kata man. Kemudian di sini pun ada ya, man hadza talibun. Ya. Kalau di Arab tuh mahasiswa biasanya pakai ginian. Ya. Kalau yang digendong, digemblok tasnya itu biasanya SD sama SMP saja gitu. Kalau sudah mahasiswa biasanya mereka malu untuk pakai tas gendong. Kita dulu kuliah di sana ya. Di Indonesia kan sudah terbiasa ya pakai tas yang digendong. Tiba-tiba kita kuliah di sana ya. Sudah pada gede gitu ya. Pakai tas gemblok. Kita seperti ditertawakan sama anak-anak di sana gitu ya, karena itu adalah di kami orang-orang yang memakai tas seperti itu adalah anak kecil saja. Adapun kalau sudah mahasiswa biasanya tasnya dijinjing gitu ya. Makanya sebagian mereka lebih rela memakai tas plastik kresek gitu ya untuk membawa buku daripada tas yang digendong ya. Oke, ini hanya tambahan saja, intermezzo ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita sudah harus bisa membedakan, ya. Ketika bertanya, apakah kita menggunakan ma atau man, gitu ya. Kita harus sudah refleks, ya. Ketika kita menanyakan seseorang, maka kita harus memakai man, tidak boleh. Ya, harus man, tidak boleh ma gitu ya. Kalau kita yang dituju adalah seseorang yang baru, maka kita harus berkata man hadza ya. Tidak layak kita memakai kata ma untuk mengetahui seseorang ya, berbeda dengan bertanya tentang benda mati. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ke Bu Agita ya, dibaca. Ma hadza masjidun. Ya. Man hadza tajirun. Apa diterjemahkan? Apa ini? Ini masjid. Siapa ini? Ini tajirun apa ya, Ustadz? Tajir itu pedagang ya. Kalau di kita kan tajir itu kan orang kaya banget gitu. Nah, ternyata tajir juga dari bahasa Arab. Subhanallah ya. Fakta sejarah itu kalau kita teliti dalam bahasa tidak mungkin maksudnya
Islam itu memang pernah ada di Indonesia gitu, dan lama sehingga mendarah daging dan mempengaruhi sebagian besar bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kalau sekarang dilihat bahwa fakta sejarah seperti RA Kartini misalkan ada dananya seperti itu, ternyata ada pencari-pencari fakta sejarah yang mengungkap semua itu ternyata keliru ya. Ternyata banyak sekali pengaruh Islam dalam kehidupan Indonesia di tempo dulu. Oke. Tajir ya, dicatat. Tajir itu adalah pedagang. Kalau di kita di Indonesia sebutnya orang kaya dan orang kaya banget gitu ya. Oke, tajir ini jangan sampai lupa ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bu Bambang atau Pak Alan? Pak Alan, silakan Pak Alan. Mudah-mudahan masih jelas ini karena lagi perjalanan. Hadza kalbun. Iya. Oke, silakan. Hadza kalbun. Ini adalah anjing. Hadza kalbun. La hadza qittun. Iya. Ini adalah anjing. Apakah ini adalah anjing? Bukan. Tidak. Ini adalah kucing. Seekor kucing ya. Ini adalah seekor kucing. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Oke. Jazakumullah khair ya. Barakallah. Apa saya lagi perjalanan ini lagi di mobil travel ya. Iya. Fi amanillah. Oke. Nah, ini tadi sudah tepat ya. Tinggal menerjemahkannya tidak perlu pakai adalah ya. Biar lebih simpel. Hadza kalb. Ini kalau seperti ini anjing ya. Hadza kalb. Apakah ini anjing? La, hadza qitt. Bukan, ini adalah seekor kucing. Ini seekor kucing, itu cukup ya untuk diterjemahkan seperti itu. Oke. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan ke Bu Bambang ya. Silakan Bu Bambang. Bu Bambang masih bersama kita. Oke, Bu, ke Bu Ella mungkin. Naam Ustaz. Hadza himar. Ahadza himar? La, hadza hison. Ya, oke, terjemahkan. Ini keledai. Apakah ini keledai? Bukan, ini adalah kuda. Oke, barakallahu fiik ya. Bagus. Jadi himar ya. Dicatat lagi nih ya. Himar adalah keledai, sedangkan hison adalah kuda. Hisanun ya. Hisanun adalah kuda. Silahkan dicatat ya dan diingat ya. Oke, selanjutnya setelah Bu Ella, Pak Fahmi Nur Fauzi. Silahkan. Hadza jamalun. Ketutup Ustaz. Oke, silakan. Ini dulu nih. Wa ma hadza. Wa ma hadza. Hadza jamalun. Oke, terjemahkan silakan. Apakah itu onta ya Ustaz? Onta kan ya? Jadi hadza ini kan apakah ya? Wa ma hadza. Apa? Hadza itu kan ini ya. Dan ma itu adalah apakah atau apa? Dan berarti Wa ya, dan apakah itu unta? Ya, enggak, unta ada. Enggak ada pakai unta dulu. Wa ma hadza, dan apakah ini? Jadi kita hanya baru lihat aja gitu ya. Oh iya. Wa ma hadza? Apa ini? Lalu dijawab baru hadza. Hadza jamalun. Jamalun. Enggak dipanjangin ya. Oh, enggak dipanjangin Ustaz. Hadza jamalun. Kalau dipanjangin jadi Jamal Mirdad ya. Jadi jangan salah. Jamal dan Jamal ya. Kalau Jamal
mimnya panjang ya, seperti ini. Jamal ya. Itu adalah artinya ganteng ya, jamil ya. Ya. Dan nama orang Arab Jamal itu berarti Jamal, jangan nyebut Jamal ya. Kalau Jamalun berarti unta, jangan sampai tertukar nanti. Kada Jamal, padahal Jamal gitu ya. Jadi tersinggung orang Arabnya. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi ini wa ma hada. Jadi bertanya untuk sesuatu yang sudah terlihat tetapi tidak paham ini apa gitu ya. Wa ma hada, hada jamalun. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Pak Fahmi Siregar silakan. Ya, baik Ustaz. Ma hada hazadikun. Ya, baik terjemahkan. Apa ini? Ini ayam. Oke, ditambah lagi yang bawahnya, Pak. Man haza mudarrisun. Iya, oke. Terus? Apa? Siapa itu? Ya. Siapa ini? Nah, ini adalah guru. Iya, ini seorang guru atau Ini dia seorang guru ya. Ya. Oke, barakallahu fiik ya. Intonasinya sudah bagus ya, dipertahankan. Jadi, ma hada di. Apa ini? Ini seekor ayam. Man hada, siapa ini? Nah, jadi apa dan siapa harus dibedakan ya. Jangan bertanya orang apa ini? Ini dalam bahasa Indonesia pun tidak masuk gitu ya. Tapi siapakah ini? Ini seorang guru. Ya, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Fitria. Nah, Ustaz. Oke. Ahada qamisun, hada mindil. Oke. Coba diterjemahkan. Apakah ini baju? Tidak. Ya. Ini serbet ya, Ustaz? Sabut tangan ya. Oh, sabut tangan, serbet. Ya. Tangan. Oke, sabut tangan, lihat mindil ya. Kalau di zaman kita saat ini di Arab, kalau disebut mindil itu maknanya jadi tisu ya. Bisa tisu atau sabut tangan. Kita menyebutnya tisu, kalau kita beli mindil yaitu beli tisu. Tapi pada asalnya sebenarnya arti sebenarnya adalah sabut tangan. Tapi sekarang tisu pun disebut mindil karena fungsinya sama ya. Oke, barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan ke latihan ya. Setelah Bu Fitria, Bu Widi, silakan Bu Widi. Langsung ke latihan. Latihannya adalah silakan. Dua nomor ya, 1 sama 2. Agar semua kebagian. Ma hada qalamun. Hada kalbun. Hada kalbun. Hada kalbun. Ya, oke. Kalbun sudah tahu ya? Ya, sudah Ustaz, anjing ya. Ya. Tapi jangan disebutkan kalbun ya. Tapi bil kaf, kalbun ya. Jadi jangan juga kita menyebut manajemen kalbu. Berarti manajemen anjing. Salah itu ya, tapi manajemen kolbu ya. Kolbu itu adalah hati ya. Tapi kalau kalbun ini adalah anjing. Oke, barakallahu fiik. Terus Bu Zakiyah silakan. Man haza? Haza tabibun. Haza jamalun. Siapa ini? Ini dokter. Ini unta. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Ini ke semua ya. Sekarang lebih difokuskan untuk menerjemahkan ya sesuai dengan terjemahan yang resmi yang bagus, seperti misalkan hada kalbun, ini seekor, pakai seekor, satuannya apa gitu ya. Oh iya. Kemudian hada jamalun, ini seekor juga ya. Atau di sini man hada, berarti
ini seorang. Hadza Seorang dokter. Nah, itu. Oke. Ini semua ya. Semua peserta sekarang difokuskan ketika menerjemahkan agar terjemahannya baik, ya, resmi dan dimengerti ya. Biasakan ya. Disebutkan satuannya seekor ya, sebuah, kemudian seorang, ini akan menjadi terjemahan yang lebih baik ya. Oke, barakallahu fiik. Silakan Bu Agita. Ustaz, ini nggak jelas kok. Bentar ya Ustaz. Nah. Oh iya. Okay. Ahaza kalbun, la haza qitun. Yeah. Ahaza dikun, na'am. Okay. Apakah ini seekor anjing? Tidak, bukan. Ini seekor kucing. Iya. Yeah. Apakah ini dikun apa ya Ustaz? Dik itu tadi yang berkokok. Oh, ayam. Iya. Yeah. Apakah ini seekor ayam? Ya. Ini seekor ayam. Oke, baik. Dik ya, ingat sama Diki ya. Diki itu ayam berarti. Oke, barakallahu fiik. Dik, ayam ya. Dikun ya. Artinya ayam. Oke, selanjutnya Pak Alan ya. Kalau masih bersama kita, silakan. Agak kurang jelas ini apa? Tampilannya saya dari handphone soalnya. Hadza hisonun la hadza himarun. Yang itu ya? Iya, betul. Hadza mindilun. Monggo enggak ya? Oh, yang itu ya. Apakah ini seekor kuda? Bukan. Ya. Ini adalah seekor keledai. Iya. Terus ini yang 8-nya? Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Iya. Tisu ya, tisu. Ini sebuah sapu tangan. Oke, barakallahu fiik ya. Wa fiik barakallah. Kemudian Bu Bambang silakan. Bu Bambang. Kayaknya mengalami gangguan ini ya. Sinyal ke Bu Ella, silakan. Ahadza waladun? Na'am. Man hadza? Hadza rajulun. Iya. Apakah ini seorang anak? Iya. Ya, benar. Dan siapa ini? Ini adalah seorang laki-laki dewasa ya Ustaz ya. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi cukup seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini ketika tidak dikaitkan dengan ditambah ya penerangannya laki-laki kecil atau laki-laki dewasa, maka dihukumi sebagai laki dewasa ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke halaman berikutnya. Nah, ini mungkin belum saya sampaikan, tapi memang bahasannya mudah. Kalau tadi hadza itu maknanya ini, kalau zalika ya maknanya adalah itu. Apa bedanya? Hadza untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Sedangkan zalika itu untuk menunjuk atau bertanya ya sesuatu yang agak jauh. Dan ini relatif ya, bisa tidak terkait dengan jarak tertentu. Yang dirasa sebagai sebuah atau sesuatu yang jauh, maka dalam bahasa Arab ditanya menggunakan zalika. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga misalkan zalikal kitabul la raiba fihi ya. Artinya ini ada penafsiran tertentu kenapa tidak disebut hadza gitu ya. Dan ini akan dipelajari nanti ya. Secara makna ada dalam balaghah ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Oke. Intinya zalika ini maknanya adalah itu. Kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh ya. Jadi kalau kita sedang menunjuk seseorang yang tidak di dekat kita, misalkan katakanlah kita sedang parkir di dalam mobil ya, kemudian kita melihat seseorang dari arah lain ya, yang akan datang menuju ke tempat kita gitu.
ini ditanyanya dengan zalika. Man zalika, ya. Siapa dia, gitu ya. Dia ini jaraknya jauh ketika memakai zalika. Tetapi kalau hadza, ini seakan-akan dekat di samping kita atau di sekitar kita. Nah, ini perbedaan hadza dengan zalika, ya. Oke, kita akan langsung ke latihannya, ya. Oke, dari sini aja. Karena tadi kata-kata barunya sudah kita pelajari. Oke, kalau kita baca dari sini biar terbiasa. Silahkan tadi giliran siapa ini sekarang? Pak Fahmi, ya, Pak Fahmi Nur Fauzi, silahkan Pak Fahmi. Ma dzalika? Ya. Dzalika najmun. Oke, Apa itu? Ya. Itu bintang. Iya, oke, barakallahu fiik, ya. Sudah tempat. Bintang itu, ya, pasti jauh kan, adanya di langit, ya. Bintang kecil di langit yang biru gitu, ya. Makanya tidak disebut ma hadza karena bintang itu jaraknya jauh. Kemudian dijawab juga, jawabannya jangan pakai hadza karena sudah memakai dzalika. Dijawab dengan dzalika juga, ya. Tidak boleh memakai hadza karena pertanyaannya dzalika. Oke. Oke, sekarang Pak Fahmi Siregar, silakan. Ya, baik Ustaz. Oke. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ya. Ini adalah masjid. Ya. Itu adalah rumah. Dan itu adalah rumah. Oke. Jadi barakallahu fiik, ini sebuah masjid, ya. Dan itu sebuah rumah. Oke. Nah, ini perumpamaannya kita sedang berada di depan masjid persis. Sedangkan rumah itu lebih jauh, ya, daripada masjid. Misalkan katakanlah 10 meter dari masjid. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Hadza dan dzalika dipisahkan pemakaian. Hadza masjid, ya, karena ini lebih dekat, ya. Kemudian dzalika baitun karena bait ini lebih jauh dari kita. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Fitria, ya. Silakan. Sebentar. Mana tadi? Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ya. Oke, terus. Itu adalah ekor keledai. Iya, barakallahu fiik, ya. Jadi ini hadza atau hadza dan dzalika hanya menerangkan jarak saja, dekat ataupun jauhnya. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Widya. Adzalika kalbun la dzalika kitun. Ya. Apakah itu seekor anjing? Ya. Bukan. Itu seekor kucing. Oke, barakallahu fiik. Bu Zakia. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Apa itu? Itu sebuah tempat tidur. Iya, barakallahu fiik, ya. Ini semua insya Allah, ya, kosakatanya sudah ditulis. Mudah-mudahan sudah ditulis dan dihafalkan, ya. Dan jangan mentang-mentang saya hafal, nggak ditulis. Ini pun salah satu bentuk, ya, bentuk adab ataupun keseriusan. Karena selain menghafal, latihan menulis juga adalah baik dalam mempelajari bahasa Arab. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini Bu Agita lagi, coba. Man haza, ya, Ustadz? Iya. Yeah. Man haza wa man zalika. Yeah. Siapakah ini dan siapakah itu? Yeah. Haza mudarrisun wa zalika imamun.
Ya. Ini murid dan itu imam. Mudaris apa? Mudaris pelajar ya? Pelajar, mahasiswa. Mudaris itu Mudaris. guru. Iya guru ya. Oke, ya. Jangan Tilmis, jangan tertutup. tilmis itu. Ya. Kalau tilmid siswa, ya. Iya. Kalau talib Baru mahasiswa, mahasiswa. ya. Kalau mudaris Guru. ya. Guru ataupun bisa ya pengajar ya. Oke, barakallahu fiik. Jangan sampai tertukar mudaris dengan talib ya, atau dengan tilmi. Kemudian tadi sudah bagus, hadza wa dzalika. Ini dan itu ya, oke. Kemudian selanjutnya lagi fa'alanya. Fa'alanya nih. Fa'alan lagi di kendaraan mungkin ya. Oke. Lanjutnya ke Bu Bambang. Bu Bambang, silakan. Nah, Ustaz. Oke. Ketutup. Oke. Nih. Madalika hajarun. Apa Yeah. apa itu? Itu Yeah. batu. Iya, itu sebuah batu ya. Oke. Abu Bambang tadi bersama kita ya, ketika diterangkan zalika dengan hadza ya. Hadza untuk sesuatu yang dekat di sekitar kita ya. Sedangkan zalika yang agak jauh ya. Nah, Dan kita terjemahkan hadza adalah ini, sedangkan zalika sama dengan itu ya. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya coba saya tambah nih satu lagi Bu Bambang, boleh nih. Hada sukarun wadalika labanun. Ya. Ini sendok dan itu gelas. Kan. Nah, sukar ini Gula kasih. dalam bahasa Inggris jadi sugar ya. Oh, sukar. Oh iya ya, Ini? Ustaz. Nah, Oke. Gula ya. Iya. Gula. Kemudian laban ini isi dari gelas ini yang warnanya putih. Ya. Air apa yang warna putih? Susu. Air susu ya. Semua dicatat ya, laban. Laban ini adalah susu, dan biasanya yang disebut laban untuk zaman saat ini, laban itu biasanya susu yogurt ya. Dia tawar ya, rasa yogurt tanpa rasa buah-buahan. Sedangkan susu yang biasa ya adalah halib gitu ya. Karena sudah mengalami perbedaan dari zaman ke zaman, biasanya laban itu yogurt ya. Tetapi pada asalnya laban itu adalah susu ya. Kemudian sugar dalam bahasa Inggris yaitu gula ya, yang rasanya manis. Jadi tadi sudah benar, hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula. Sedangkan itu adalah susu ya. Oke, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihannya ya. Latihannya di sini ikra waktub ya. Setelah Bu Bambang, Fahmi. Ana Ustaz. Oh ya, Bu Ella silakan. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini Itu sudah? bukan. Oh iya ya. Oke. Silakan. Terus. Ini gula dan itu susu. Iya, oke, barakallahu fiik. Ditambah lagi nomor 2. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun. Itu Iya. seorang imam. Oke, barakallahu fiik ya, udah bagus. Oke, setelah Bu Bambang, Pak Fahmi ya. Bu Ella tadi ya. Pak Fahmi, silakan. Adzalika kitun, la, dzalika kalbun. Ya. Apakah itu kucing? Seekor Bukan. tadi. Apakah itu seekor kucing? Bukan. Itu seekor anjing.
Oke, barakallahu fiik. Lanjutkan satu lagi. Ma hadza hajarun. Oke. Apakah ini sebuah batu? Oke, barakallahu fiik ya. Oke, bagus ya. Tinggal tadi kitun, tunnya nggak boleh dipanjangin ya. Adzalika kitun ya. Jangan kitun, nanti berbeda ya. Oke, barakallahu fiik. Nah, tadi sudah kita pelajari banyak sekali kosakata yang baru dan itu menjadi PR dihafalkan, gitu ya. Nanti saya akan cek ataupun saya akan share di grup ya kalimat-kalimat yang telah kita bahas ya. Saya akan tegaskan melalui admin nanti apa saja kalimat baru dan itu dihafalkan. Dan ini salah satu metode belajar bahasa Arab. Memang menghafal mufradat itu kosakata. Tanpa menghafal mufradat, ya, hanya hafal kaidahnya saja, ini akan sia-sia, ya. Ini akan sia-sia karena sayang sekali kalau tidak menambah hafalan kosakata, ya. Karena itu adalah seperti senjata untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau banyak kosakata yang kita hafal, insya Allah kita akan lancar berbicara dan kita paham apa yang kita baca, ya. Nah, selanjutnya, saya lanjutkan ya. Ini pelajaran yang sudah kita berikan, yaitu tentang nakirah dan ma'rifah. Siapa yang akan menerangkan apa itu nakirah dan ma'rifah? Silakan. Coba Ustadz Ala. Ya Bu Ella, silakan. Nakirah itu berarti masih belum khusus Ustadz, masih umum, global. Masih umum. Ya. Kalau ma'rifah, ya itu sudah khusus, ditandai Ya. dengan alif lam. Oke, berarti kalau nakirah ditandai dengan apa? Tanwin. Oke, ya. Baru kalau fiqh ya, ahsanti. Betul tadi yang disebut oleh atau dijawab oleh Bu Ella. Nakirah itu maknanya global. Kemudian ditandai dengan tanwin, baitun. Sedangkan ma'rifah adalah khusus, ditandai dengan alif lam. Nah, saya ingatkan kembali bahwa dalam kaidah tidak akan bertemu tanwin dengan alif lam dalam satu kata. Tidak mungkin kita membaca al-baitun, ya. Kita harus memilih baitun atau al-bait. Ini yang pertama. Pokoknya yang tanwin ya, berarti itu nakirah, maknanya khusus. Maknanya umum, maaf. Sedangkan alif lam itu ma'rifah, maknanya khusus. Seperti apa maknanya khusus? Ini seperti baitun. Kita terjemahkan sebuah rumah. Tetapi kalau sudah ada alif lamnya, kita sudah tahu rumah itu, ya. Hadza baitun, ya. Ini sebuah rumah. Tapi ketika hadzal baitu, rumah ini, nah, kita terjemahkan seperti itu. Jadi kalau ada alif lamnya sudah definit, sudah ketahuan rumah yang dituju, gitu ya. Seperti kemarin salah satu percakapan ketika siapa yang mencari Ahmad tuh, bahwa akhirnya pergi ke masjid ya, zahaba ilal masjid ya. Ahmad pergi ke masjid ya. Masjid yang dimaksud adalah masjid apa? Masjid sekolah, berarti pakai alif lam karena maknanya sudah diketahui ya. Berbeda kalau belum diketahui ya. Misalkan hadza baitun atau hadza masjidun. Ini sebuah masjid, tapi belum diketahui namanya masjid apa. Apakah Masjid Ar-Rahman, ya, Masjid Al-Ikhlas, masih samar-samar. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, ya, seperti kita janjian ketemu ya di depan masjid. Nah, yang dimaksud masjid adalah masjid yang biasa kita kunjungi. Dia akan memakai alif lam. Nah, oke. Baik. Terus hubungannya apa di sini? Al-qalamu, ya.
Sama tadi. Ketika sudah alif lam, dia pun tidak bisa berdiri sendiri. Seperti tadi hada, ini. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali harus ada penerangnya. Hada baitun. Begitu pula kalimat ataupun kata benda yang sudah ada alif lamnya, dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus ada penerangnya. Yang menerangkan keadaannya. Seperti apa tadi ini? Kalau kita baca, ya, katakanlah ini tidak ada. Al-qalamu. Pulpen itu masih menyisakan tanda tanya. Pulpen itu emang kenapa? Gitu. Ya, maka harus ada, ya, harus ada kabar atau khabar yang menerangkan pulpen ini. Jadi al-qalamu, pulpen itu kenapa? Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Ya. Jadi maksurun di sini sebagai penjelas keadaan, ya, pulpen ini. Jadi kalau hanya ininya dibuang, al-qalamu, ini tidak berupa kalimat sempurna. Tetapi untuk menjadi kalimat sempurna, kolam ini harus dijelaskan. Ya, pulpen ini harus dijelaskan apakah pulpen itu baru, apakah pulpen itu berwarna hijau, ya, apakah pulpen itu bagus. Nah, itu disebut keterangannya ini sebagai khobar. Khobar itu kan keterangan, ya. Kabar, ya. Khobar dari kabar ini dari khobar dalam bahasa Arab, ya. Artinya keterangan, ya. Al-qalamu maksurun. Qalam itu atau pulpen itu patah. Ini menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Dan di dalam bahasa Arab tadi, kalimat permulaan ini, pembuka, ya, disebut mubtada, dan yang setelahnya menjadi khobar. Kalimat pembuka, ini dalam keadaan marfu juga, ditandai dengan dhamma, dan ini pun, ya, khobarnya dalam keadaan marfu juga ditandai dengan dhamma juga, ya. Oke, kita kembali. Kita baca dulu, ya. Sekarang giliran siapa? Tadi terakhir Pak Fahmi Nur Fauzi, ya. Sekarang Pak Fahmi Siregar, ya. Coba dibaca dulu. Ya, Ustaz. Al-babun maftuhun. Oke, apa situ aja. Al-babu, ya. Al-babu maftuhun. Diterjemahkan? Pintu itu terbuka. Iya, barakallahu fiik, ya. Karena sudah ada alif lamnya, berarti pintunya sudah ketahuan. Pintu yang mana? Pintu itu loh, gitu, ya. Kemudian kabarnya maftuh, keterangannya terbuka, barakallahu fiik, ya. Bagus. Oke, kita lanjutkan ke Bu Fitria, ya. Silakan, Bu. Bu Fitria. Ya. Al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Ya. Wal mulisu waqifun. Ya. Dan guru itu berdiri. Ya. Oke, barakallahu fiik, ya. Lihat jalisun artinya adalah duduk, ya. Waqifun berdiri, ya. Tolong ditulis dan dihafalkan. Jalisun waqifun, ya. Jalis ini adalah duduk dan waqifun adalah berdiri, ya. Dan tadi sudah benar terjemahannya. Anak itu berdiri dan guru itu anak itu duduk dan guru itu berdiri. Barakallahu fiik. Sekarang Bu Widi, ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya. Buku itu baru dan pulpena itu lama. Ya, oke, barakallahu fiik, ya. Sudah memakai itu karena sudah ada alif lam. Kemudian tadi ingat, ya,
Jadi kalimat pembuka pakai dhamma dan kabarnya, keterangannya pun harus pakai dhamma. Ini yang disebut mubtada dan khabar. Mubtada harus pakai dhamma dan khabar harus pakai dhamma. Ya. Oke, dilanjutkan. Al-himaru shaghirun wal hifanu kabirun. Ya. Baju itu shaghirun. Himar apa? Keledai. Oh, keledai. Astagfirullah. Keledai itu shaghirun apa, Ustaz? Shaghir, coba kabir apa? Kabir besar. Oh, kecil baru ya. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Nah, salah satu metode menghafal kosakata baru yaitu menghafal sekaligus dengan lawannya. Shaghir, kabir, jadid, qadim. Berarti kita akan diingatkan ya dengan makna itu dengan kebalikannya. Kabir itu apa ya? Oh, besar, berarti shaghir, kecil. Nah, itu secara otomatis biasanya kalau menghafal sekaligus dengan lawannya itu akan berbekas sekali di dalam otak kita, gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Al-himar itu tadi keledai ya. Wal hisan kuda. Dan ingat, lihat, diperhatikan semua ya. Mubtada atau pembuka kalimat itu dia ma'rifah. Sedangkan khobarnya nakirah. Ini kaidah. Mubtada atau pembuka kalimat itu selalu dalam keadaan ma'rifah. Definitif. Ya. Sedangkan khobarnya, keterangannya, itu selalu dalam keadaan nakirah. Maka kita lihat ya, sambil kita lihat lagi. Lihat. Al-qalamu di sini Al-qalamnya ma'rifah, ada alif lamnya. Maksurunnya nakirah, ada tanwinnya. Ini berpasangan antara mubtada pembuka, ya, kalimat pembuka dengan khobar, dengan keterangan. Mubtada selalu dalam keadaan ma'rifah, yaitu definitif, ya. Sedangkan khobarnya dia akan selalu dalam keadaan nakirah, ya. Oke, barakallahu fiik. Dilanjutkan, siapa? Bu Zakia ya. Al-kursiyu maksurun. Ya. Al-mindilu wasihun. Iya. Oke, terjemahkan. Kursi itu rusak. Maksur bisa rusak ya, atau bisa patah ya, tadi seperti pena ya. Oh, iya. Kasar itu adalah kasar ya, patah ya. Dan maksur berarti dalam keadaan patah. Oh, iya. Dan al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Ya. Sapu tangan itu Ya. wasihun. Bersih, kotor, Ustaz. Kotor. Iya, barakallahu fiik ya. Oke. Jadi kursi itu patah atau rusak bisa ya. Dan sapu tangan itu kotor. Ya. Wasihun pakai kho ya. Itu kotor ya. Oke. Nah, ini sudah tadi pembacaannya sudah benar pakai alif lam ya. Mubtada'nya, pembuka kalimatnya. Kemudian khobarnya dalam keadaan nakirah. Oke. Kita lanjutkan ke Bu Agita silakan. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-ma'u apanya Pak Ustadz? Alma yang kita minum apa? Oh, air. Ya. Barid apa? Barid itu ini musim hujan, hawanya apa nih? Dingin. Nah, itu oke. Oh, air dingin. Ya, air itu? Air itu dingin. Ya. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah, bagus. Ya, indah ya. Indah. Oke, barakallahu fiik ya. Nih
Dicatat alma, ya. Alma, ma itu adalah air. Ya. Barid itu adalah dingin, ya. Kemudian jamil dari jamalun, sama jamal indah, bagus, jamil indah juga sama, ya. Hanya berbeda ejaannya. Oke. Kemudian setelah buat kita Bu Bambang silakan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ba'idun. Ya. Al-bahru. Ini ya, yang tadi aja dulu diterjemahkan. Oh ya. Rumah itu Ya. qarib. Berubah. Apa Ustaz? Qarib itu tadi dekat, ya. Oh, dekat. Rumah itu dekat dan Ya. masjid itu jauh. Ya, oke. Nih, diingat ya. Qarib lawannya ba'id, ya. Innallaha qarib, sesungguhnya Allah itu maha dekat, ya. Qaribun, ya. Sami'un, qaribun mujibu da'wat. Sami'un itu maha mendengar, qaribun maha dekat, mujibu da'wat, dan dia maha menjawab semua doa, gitu ya. Qarib artinya apa? Dekat. Ba'id sama dengan jauh, ya. Ini dicatat, ya. Qarib, ba'id, ya. Oke, selanjutnya ini Al-hajaru Ya. saqilu. Saqilun. Saqilun. Al-hajaru saqilun. Ya. Wal waraku enggak jelas. Khafifun. Khafif. Oh Ya. iya. Khafif. Hajar tadi apa? Batu itu Ya. Sakil itu batu itu berat. Sakil itu berat. Ya Ustaz. Sakil berat ya Ustaz ya. Ya, Batu sakil. itu berat dan Warok. waroku apa Ustaz? Warok itu bisa daun, ya, ataupun kertas. Kertas. Ringan gitu ya Ustaz. Ya. Ofisun. Ini nggak jelas Ustaz. Apa Ustaz? Iya, iya, memang nggak jelas. Nggak apa-apa. Makanya saya eja. Al-hajaru saqilun, ya. Sa, huruf sa, qaf, ya sama lam. Wal waraku, warok itu adalah kertas, khafifun. Kha, fa, ya, fa lagi, ya. Khafifun. Oke. Itu dicatat ya semua ininya, mufradatnya, kata-kata barunya. Oke, setelah itu siapa? Setelah Bu Bambang? Ana Ustaz. Ya, silakan. Boleh. Albanu harun. Susu itu Apa panas. ini? Susu. Coba dibacanya apa? Sekarang pakai alif lam. Albanu Ustaz. Enggak. Kan ada lamnya. Jadi labanun menjadi pakai alif lam. Ya. Al-labanu. Al-labanu. Astagfirullah. Iya. Al-labanu harun. Iya. Susu itu panas, susu panas. Iya. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Iya, oke. Nih, lihat ada lawannya ya. Nadhif dengan wasikh. Wasikh. Nadhif. Makanya an-nadhafatu. Nadhafah itu kebersihan. Berasal dari kata nadhifun, yaitu bersih ya. An-nadhafatu minal iman. Ini bukan ini ya. Bukan hadis. Tapi yang hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. An-nadhafatu minal iman itu hanya bukan hadis tapi kata-kata mutiara saja. Oke. Barakallahu fikum ya.
Ikhwafillah, karena waktu sudah menunjukkan 21.18 ya. Saya berharap di pertemuan ini ya, ataupun percobaan latihan ini, kita menggali lagi ilmu-ilmu yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran ya, keteguhan, semangat untuk kembali mempelajari atau memurojaah apa-apa yang telah kita pelajari. Dan nanti sistemnya saya akan membagi dua saja. Ini hari Senin ya. Hari Senin buku ini. Kemudian hari Kamisnya kembali ke buku Al-Arabiyah Linasyi'in. Gunanya apa? Untuk tadi memurojaah apa-apa yang telah kita pelajari, jangan sampai hilang begitu saja. Kemudian yang kedua, untuk menambah kosakata yang baru. Dan insya Allah saya akan mengaktifkan grupnya ya, supaya ada kegiatan hari per harinya. Saya akan usahakan ya, sebisa mungkin gitu ya, mungkin akan saya share kosakata baru di dalam grup WhatsApp setiap harinya, supaya semua termotivasi untuk menggunakan waktunya, termotivasi untuk menghafal mufradat baru, dan pesan saya untuk mempraktekkan apa-apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik, misalkan ibu-ibu sedang belajar dengan anaknya, mahada, gitu kan? Tanya anaknya, biar anaknya terpengaruhi, biar anaknya juga menjawab gitu. Ini sebuah cara yang efektif untuk belajar bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab dari dini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Ustaz Tony. Ada Fahri. Ya, jazakumullahu khairan. Ustaz Guna yang telah menyampaikan materi pelajaran pada pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita semakin hari ya semakin bertambah mufradat kita ya, sehingga insya Allah bisa kita praktekkan. Dan sesuai anjuran Ustadz, kalau di rumah ya gitu, di rumah ada meja, ya, ada lemari, ada syarir, ada silahkan ya, ada kursiun, ya, ada maktabun, ya, misalnya, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara demikian maka akan terekam dalam memori kita mufradat-mufradat yang sudah kita pelajari, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.